Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai untuk hari ini ialah: yang pertama, Ananda semua diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dua variabel linear kuadrat menggunakan metode substitusi. Yang kedua, Ananda semua diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat dua variabel dengan metode substitusi memiliki beberapa langkah penyelesaian. Langkah pertama, nyatakan persamaan linear dalam bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX tambah N. Nah, kemudian substitusikan nilai Y sama dengan MX tambah N ke persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian cari akar-akarnya. Yang ketiga, misalkan akar-akar yang diperoleh ialah X1 dan X2. Substitusikan akar-akar tersebut ke Y sama dengan MX tambah N atau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan kata lain, di sini Ananda semua boleh memilih salah satu di antara kedua persamaan ini, sehingga akan diperoleh nilai dari Y1 dan Y2. Nah, selanjutnya, maka penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ialah X1, Y1 dan X2, Y2. Oke, agar kita dapat lebih memahami, mari perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel 2x ditambah y sama dengan 1, Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Nah, yang pertama, kita ubah dalam bentuk eksplisit, bentuknya menjadi Y sama dengan 1 dikurang 2X. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat. Y sama dengan 4 kurang X kuadrat, kita substitusikan nilai Y yang sudah kita temukan menjadi 1 kurang 2X sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka X kuadrat kurang 2X ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. X kuadrat kurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka didapatkan pemfaktorannya adalah X kurang 3 sama dengan 0 atau X sama dengan 3 dan X tambah 1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 1. Nah, sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ke salah satu persamaan awal. Nah, di sini Miss memilih persamaan linear saja ya. Boleh juga dimasukkan ke persamaan kuadrat. Nah, untuk X sama dengan 3, kita substitusikan, maka menjadi 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 dikurang 6, maka didapatkan hasil Y1-nya adalah negatif 5. Nah, kalau kita cobakan ke persamaan kuadrat, nanti jadinya seperti ini. Tadi persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Berarti Y sama dengan 4 dikurang X-nya 3 kuadrat. Y sama dengan 4 dikurang 9, Y sama dengan negatif 5. Sama ya hasilnya antara keduanya. Berarti kita boleh pilih salah satu, yang menurut Ananda paling mudah saja dipilih. Nah, kemudian untuk X2-nya, kita substitusikan, berarti 2X ditambah Y sama dengan 1, 2 dikali negatif 1 ditambah Y sama dengan 1, Y sama dengan 1 ditambah 2,
Maka didapatkan Y2-nya adalah 3. Y sama dengan 4 dikurang negatif 1 kuadrat. Y sama dengan 4 dikurang 1, Y sama dengan 3. Oke, hasilnya sama ya. Nah, maka solusi atau penyelesaian yang diperoleh ialah 3,5 dan negatif 1,3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat X ditambah Y sama dengan 5, 2X ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, sama seperti tadi, yang pertama kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksplisit, maka didapatkan hasilnya adalah Y sama dengan 5 dikurang X. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat, sehingga menjadi 2X ditambah Y kuadrat sama dengan 4, 2X ditambah 5 kurang X dikuadratkan sama dengan 4, 2X ditambah X kuadrat, berarti 5 kurang X ini penjabarannya adalah X kuadrat kurang 10X ditambah 25 dikurang 4 sama dengan 0. Kita operasikan, maka didapatkan hasilnya X kuadrat dikurang 8X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa difaktorkan, maka kita gunakan metode diskriminan. Berarti di sini A-nya sama dengan 1, nih koefisiennya sama dengan 1. Untuk B-nya koefisiennya sama dengan negatif 8. Untuk C-nya konstantanya adalah 21. Nah, maka rumus dari diskriminan masih ingat? D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sama dengan negatif 8 dikuadratkan kurang 4 dikali 1 dikali 21, hasilnya negatif 20. Maka D kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0, tandanya persamaan tersebut memiliki akar yang tidak real atau imajiner. Oleh karena itu, solusi bilangan real dari sistem persamaan di atas tidak ada. Nah, contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel 3 sama dengan 2X ditambah Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Nah, yang pertama kita ubah ke dalam bentuk eksplisit. Tinggal kita pindah ruaskan saja, maka didapatkan hasilnya adalah Y sama dengan 3 dikurang 2X. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat, sehingga ini berarti diubah Y-nya ya. Y sama dengan 3 kurang 2X sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Kita pindah ruaskan. Maka X kuadrat dikurang 2X ditambah 2X ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ini habis. Ini juga habis menjadi X kuadrat sama dengan 0. X kuadrat 0 pangkat berapapun itu hasilnya akan 0. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 0. Maka diperoleh satu akar persamaan, yaitu X sama dengan 0. Nah, biasanya yang memiliki satu akar persamaan kuadrat itu diskriminannya sama dengan 0. Mari kita buktikan. Kita masukkan nilainya ke diskriminan. A tadi sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0 juga. Ini berarti bentuknya seperti ini ya. Kalau kita jabarkan berarti 1X kuadrat dikurang 0 dikali X ditambah 0 sama dengan 0. Gitu ya maksudnya ya. Jadi makanya A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke rumus diskriminannya, sehingga D sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, sebuah persamaan itu memiliki akar real yang sama atau kembar, atau dengan kata lain hanya memiliki satu akar persamaan kuadrat. Berarti penyelesaian yang kita temukan untuk nilai X-nya tadi benar ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan
dengan mensubstitusikannya ke salah satu persamaan awal. Nah, misalkan untuk persamaan linear berarti 3 sama dengan 2x ditambah y. 3 sama dengan 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 3 dikurang 0, y sama dengan 3. Nah, kalau untuk persamaan kuadrat berarti y sama dengan negatif x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Kita masukkan nilai x-nya, yaitu 0, berarti negatif 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 ditambah 3. Jadi y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 3, y sama dengan 3. Oke, terbukti sama ya. Nah, maka solusi atau penyelesaian yang diperoleh ialah 0,3. Nah, dari ketiga contoh tersebut, maka apa yang dapat kita simpulkan? Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik ialah secara aljabar, jika persamaan linear y sama dengan mx tambah n disubstitusi ke persamaan kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sehingga diperoleh sebuah persamaan yang baru dan memiliki nilai diskriminan di mana rumusnya ialah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC, maka banyaknya penyelesaian suatu sistem persamaan linear kuadrat dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, sistem persamaan linear kuadrat tersebut memiliki satu solusi jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Yang kedua, memiliki dua solusi jika nilai diskriminannya lebih dari atau besar dari 0. Yang ketiga, jika nilai diskriminannya kurang dari atau kecil dari 0, maka ia tidak memiliki solusi. Untuk lebih mempertajam kemampuan analisis Ananda semua terhadap materi sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ini, mari kita selesaikan beberapa masalah berikut. Ya, masalah yang pertama yaitu jika 3,5, setengah merupakan salah satu penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear kuadrat di bawah ini, maka tentukan nilai A dan B, di mana nilai A dan B ini belum diketahui. Nah, karena 3,5 dan setengah merupakan solusi dari sistem persamaan linear kuadrat, maka X sama dengan 3,5 dan Y sama dengan setengah memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, kedua persamaannya itu tadi AX ditambah BY sama dengan 9 dan bx kuadrat ditambah 8ax AY sama dengan tambah 19 sama dengan 20x ditambah 2AY. Nah, kita substitusikan saja nilai x dan y yang menjadi solusi. Karena nilai tersebut kan memenuhi kedua persamaan tersebut, sehingga A dikali 3,5 ditambah B dikali setengah sama dengan 9. Kedua ruas kita kalikan dengan 2, maka dihasilkan 7A ditambah B sama dengan 18. Untuk persamaan yang kedua, berarti B dikali 3,5 kuadrat ditambah 8A dikali setengah kuadrat ditambah 19 sama dengan 20 dikali 3,5 ditambah 2A dikali setengah. Maka kita jabarkan terlebih dahulu sehingga didapatkan hasilnya 49/4B. Ya, jangan lupa ya, 3,5 itu berarti setengah itu berarti sama dengan 6 ditambah 1/2 atau sama dengan 7/2. Maka 7/2 kuadrat yaitu 49/4B ditambah setengah dikuadratkan yaitu 1/4, 1/4 dikali 8 yaitu 2A ditambah 19 sama dengan 20
dibagi 2, yaitu 10. 10 kali 3, 30. Ditambah 2, ini coret aja 2-nya, ditambah A. Nah, 49 per 4B ditambah A sama dengan 30 kurang 19 atau 11. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan 4, maka didapatkan hasilnya 49B ditambah 4A sama dengan 44. Maka kita temukan dua persamaan baru, yaitu yang pertama, 7A ditambah B sama dengan 18, dan 49B ditambah 4A sama dengan 44. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan persamaan 3 dan 4 dengan metode eliminasi substitusi. Nah, karena ini kan bentuknya merupakan sistem persamaan linear-linear ya. Jadi ini bisa pakai metode eliminasi substitusi. Nah, berarti kita kalikan untuk persamaan yang satu kita kalikan dengan 4, untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 7, karena di sini kita ingin menyamakan koefisien dari variabel A, yaitu 7 dan 4. Berarti yang atas dikali 4, yang di bawah dikali 7, sehingga hasilnya untuk persamaan yang ketiga adalah 28A ditambah 4 dikali B sama dengan 4B, sama dengan 18 kali 4, 72. Nah, untuk persamaan yang keempat, 49 dikali 7 sama dengan 343B. Di sini kita pindahkan 4A dikali 7 sama dengan 28A. 44 dikali 7 sama dengan 1428. Nah, karena yang akan kita eliminasi adalah variabel A, maka tanda kedua variabel ini sama, maka kedua persamaan akan kita kurangkan. 4 dikurang 343 dihasilkan negatif 339B. 72 dikurang 1428 sama dengan negatif 1356. B sama dengan negatif 1356 dibagi negatif 339, maka hasilnya adalah 4. Nah, nilai B sama dengan 4 kita substitusikan ke persamaan 3. Maka diperoleh 7A ditambah 4 sama dengan 18. 7A sama dengan 14. A sama dengan 14 per 7 atau A sama dengan 2. Jadi didapatkan nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya yaitu 4. Nah, masalah yang kedua yaitu carilah batasan nilai untuk N agar garis Y sama dengan NX kurang 3 memotong kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X di dua titik yang berbeda. Nah, solusinya adalah di sini Ananda lihat terlebih dahulu dikatakan bahwa garis Y sama dengan NX kurang 3 itu memotong tepat di dua titik berbeda. Berarti kalau dua titik berbeda, berarti itu tandanya ia memiliki dua penyelesaian. Nah, kalau dua penyelesaian, berarti diskriminannya lebih dari 0. Nah, caranya sama seperti tadi, kita substitusikan Y sama dengan NX kurang 3, ini sudah berbentuk eksplisit ya, ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 8X. Sehingga diperoleh NX kurang 3 sama dengan X kuadrat ditambah 8X, X kuadrat ditambah 8X dikurang NX ditambah 3 sama dengan 0, X kuadrat ditambah 8 kurang N dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Karena garisnya memotong kurva di dua titik yang berbeda, berarti diskriminan lebih dari 0, maka kita peroleh B kuadrat kurang 4AC, B-nya yaitu 8 kurang N, sehingga 8 kurang N dikuadratkan, kurang 4 dikali 1 dikali 3 lebih dari 0. Agar mempermudah Ananda semua masih mengingat
konsep A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Maka untuk operasi dari 4 dikali 1 dikali 3 ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini misalnya 4 dikali 1 dikali 3 itu sama seperti 4 dikali 3 ya. Nah, akar dari 4 yaitu 2. Sedangkan akar dari 3 yaitu akar 3. Nah, berarti 2 akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 4 dikali 3. Sampai di sini paham? Ya, sepertinya paham ya. Nah, sehingga didapatkan hasilnya 8 kurang N kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat lebih dari 0. Nah, maka berarti kita misalkan A-nya adalah 8 kurang N dan B-nya adalah 2 akar 3. Sehingga kita faktorkan menjadi 8 kurang N dikurang 2 akar 3 dikalikan 8 kurang N ditambah 2 akar 3 lebih dari 0. Nah, kita cari pembuat nolnya. Untuk pembuat nol yang pertama yaitu N sama dengan 8 dikurang 2 akar 3. Dan untuk N yang kedua yaitu 8 ditambah 2 akar 3. Nah, kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita uji cobakan saja ke beberapa nilai pada pertidaksamaan ini. Nah, misalnya yang untuk daerah di tengah-tengah ini yaitu nilainya itu ada 9 ya. Salah satu contohnya 9 karena ini kan 8 tambah 2 akar 3. Berarti tentu saja ini akan lebih dari 9. Nah, kita uji cobakan. Kita masukkan 8 dikurang 9 kurang 2 akar 3 dikali 8 dikurang 9 ditambah 2 akar 3 besar dari 0. Berarti negatif 1 dikurang 2 akar 3 dikalikan dengan negatif 1 tambah 2 akar 3 besar dari 0. Nah, negatif 1 dikurang 2 akar 3 ini tentunya akan menghasilkan bilangan negatif dikali dengan negatif 1 tambah 2 akar 3. Nah, ini berarti akan menghasilkan bilangan positif. Negatif dikali positif itu akan menghasilkan bilangan negatif, maka tentu saja pernyataan ini salah. Karena yang benarnya adalah negatif dikali positif itu kurang dari 0. Nah, maka untuk daerah yang di tengah-tengah ini, daerahnya adalah negatif. Nah, kalau daerah yang di tengah-tengah negatif, otomatis daerah sebelahnya itu akan berbeda tanda. Dengan kata lain, daerah yang kurang dari 8 kurang 2 akar 3 ini pasti akan menghasilkan bilangan positif, dan daerah yang lebih dari 8 tambah 2 akar 3 juga akan menghasilkan bilangan positif. Nah, jadi batasan nilai N-nya yang kita dapatkan dapat kita tulis sebagai N kurang dari 8 kurang 2 akar 3 atau N lebih dari 8 ditambah 2 akar 3. Oke, masalah yang ketiga, diberikan segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya itu berada pada C, dengan AB merupakan rusuk miring atau hipotenusa. Jika kelilingnya adalah 624 cm dan luasnya adalah 6.864 cm², maka tentukan panjang rusuk AB.
Nah, berarti segitiganya dapat kita gambarkan seperti ini ya. Nah, sehingga model matematika yang terbentuk adalah, nah di sini kita misalkan A kecil merupakan panjang BC, C kecil merupakan panjang AB, dan B kecil merupakan panjang AC. Nah, sehingga model matematika yang terbentuk adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 624. Karena yang dikatakan pada soal adalah kelilingnya, yaitu 624 cm. Nah, kemudian luasnya adalah 6.864 cm kuadrat. Nah, luas segitiga pada segitiga siku-siku yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Di sini alasnya adalah B kecil dikali tinggi yaitu A kecil dibagi 2. Maka A dikali B per 2 sama dengan 6.864. Sehingga dapat kita bentuk menjadi A dikali B sama dengan 2 dikali 6.864 atau A dikali B sama dengan 13.728. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang rusuk AB, maka yang ditanya yaitu nilai dari C kecil. Nah, terlebih dahulu kita lihat berdasarkan persamaan 1, kita peroleh bahwa A ditambah B sama dengan 624 dikurang C. Berdasarkan dalil Pythagoras, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini dapat kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kurang 2AB. Ini kan berarti sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan C kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2AB ini merupakan penjabaran dari A ditambah B dikuadratkan. Nah, maka ini dapat kita ubah bentuknya menjadi A ditambah B dikuadratkan dikurang 2AB, berarti negatif 2AB-nya nggak ngikut, sama dengan C kuadrat. Nah, tadi kita temukan melalui persamaan 1, A ditambah B sama dengan 624 dikurang C. Maka kita substitusikan 624 dikurang C dikuadratkan kurang 2AB sama dengan C kuadrat. Kita pindah ruaskan untuk C kuadratnya, sehingga menjadi 624 dikurang C dikuadratkan dikurang C kuadrat sama dengan 2AB. Nah, sama seperti tadi, berarti ini dapat kita jabarkan menjadi bentuk A ditambah B dikali A kurang B, di mana A-nya yaitu 624 kurang C ditambah C dan dikali dengan 624 kurang C dikurang C. Nah, nilai AB-nya kan sudah diketahui tadi, berarti kita langsung saja substitusikan 2 dikali 13.728. Kemudian 624 dikurang C ditambah C itu berarti hasilnya adalah 624. Sedangkan untuk yang ini 624 dikurang C menghasilkan 624 kurang 2C sama dengan 2 dikali 13.724. Kita kalikan kedua ruas dengan 1/624, maka di sini habis. Jadinya 624 kurang 2C sama dengan 2 dikali 13.728 per 624. 624 dikurang 2C sama dengan 44. Negatif 2C sama dengan 44 dikurang 624. C sama dengan negatif 580
per negatif 2. Maka dihasilkan nilai C-nya yaitu 290. Sehingga panjang rusuk AB adalah 290 cm. Oke, Miss rasa sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp chat. Nah, untuk tugasnya, kerjakan LKPD yang telah dibagikan pada Google Classroom Anda. Boleh dikerjakan pada buku latihan, namun itu harus mensalin soal atau di-print LKPD dan dikerjakan langsung pada LKPD tersebut. Miss mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka kita tutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ananda semua yang sudah menonton dan memperhatikan dengan baik kegiatan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.